Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana dari SDN 02 UGI Menggala, Tulang Bawang. Saya akan membagikan praktik baik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi: 1. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. 2. Meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, membangun rasa percaya diri dan kemandirian. Yang kelima, mempersiapkan siswa untuk keberhasilan di masa depan. Intinya, tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan efektif untuk semua siswa. Tantangan yang saya hadapi adalah mudahnya siswa merasa bosan dalam pembelajaran sehingga membuat peserta didik sulit untuk memusatkan perhatiannya dalam waktu lama. Sehingga saya mensiasati dengan beberapa strategi, yaitu dengan menggunakan media gambar, video, dan juga gerak serta X-breaking yang membuat peserta didik mempertahankan minat mereka dan termotivasi untuk belajar. Selain itu juga tingkat disiplin peserta didik yang sulit untuk duduk tenang dan teratur pada saat pembelajaran berlangsung. Hal ini juga perlu disiasati dengan berbagai metode yang efektif untuk mempertahankan disiplin dan menjaga fokus peserta didik dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah pola pikir para guru yang masih terpaku dengan pembelajaran lama yang membuat cukup kesulitan untuk menerapkan kurikulum merdeka karena cukup banyak perdebatan yang terjadi. Mungkin kelihatannya sulit, namun saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi pendidikan di SDN 02 UGI Menggala. Berdasarkan dari situasi dan tantangan yang telah saya paparkan di atas, maka aksi nyata yang saya lakukan adalah melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk melihat kebutuhan belajar, gaya belajar, dan minat belajar murid saya di SDN 02 UGI. Dan disinilah saya tergerak untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik dan untuk memberikan motivasi peserta didik dalam proses belajar. Mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menerapkan kurikulum merdeka pada proses pelajaran di kelas. Memilih strategi yang tepat dalam proses pembelajaran yang menekankan pada diferensiasi konten untuk memenuhi gaya belajar peserta didik. Memanfaatkan aset di sekitar sekolah yang dapat dijadikan bahan belajar untuk kegiatan peserta didik di kelas, memfasilitasi peserta didik untuk dalam proses belajar serta memberikan penguatan tentang apa yang sudah dilakukan selama kegiatan pembelajaran. Melakukan refleksi menanyakan apa perasaan mereka saat mengikuti kegiatan pelajaran hari ini. Disinilah saya menemukan bahwa pembelajaran yang berlangsung sudah mengkomodir kebutuhan belajar murid. Dengan demikian sudah terlihat perubahan yang signifikan di mana murid yang awalnya tidak ada perhatian menjadi penuh perhatian dan termotivasi untuk belajar. Selain itu, rata-rata hampir seluruh murid terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bersemangat penuh mengikuti kegiatan pembelajaran karena ada banyak perubahan yang terjadi, terutama kebutuhan belajar mereka dapat terakomodir dengan baik. Contohnya, mereka mendapatkan materi pembelajaran mulai dari media gambar, video animasi. Hal ini menarik perhatian mereka yang biasanya hanya duduk dan tidak aktif di kelas. Pada pembelajaran berdiferensiasi, saya menemukan bahwa sangat penting untuk membantu peserta didik memberikan hasil yang lebih baik pada proses pembelajaran yang mereka lakukan. Dengan demikian, pendidik dapat murid untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, serta mendorong mereka sepenuhnya untuk terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan atau proses pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi sangatlah cocok dan efektif untuk dilakukan di semua lini pendidikan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodir semua aspek pada peserta didik yang terlihat sangat saat kegiatan berdiskusi
dan kegiatan peserta didik mendapatkan pemahaman yang luar biasa tentang pentingnya berkolaborasi dengan teman-teman. Dalam kegiatan ini, pemahaman tentang permainan tradisional yang berkolaborasi dengan teman-teman serta merasakan kejadian tersebut seolah-olah terjadi pada mereka. Saya percaya bahwa murid-murid saya belajar dengan baik, dilihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti kegiatan belajar. Selain itu juga mereka terlihat memiliki inisiatif lain dari apa yang diinginkan guru mereka sudah bisa mengetahui permainan-permainan tradisional di sekolah. Di sini terlihat jelas motivasi luar biasa murid-murid dalam kegiatan main yang dilakukan. Dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, semua pihak di sekolah turut terlibat, baik itu rekan sejawat maupun kepala sekolah yang ikut langsung melihat pembelajaran di kelas. Faktor utama dari keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi yang terjadi di SDN 02 UGI Menggala adalah dukungan penuh dari atasan serta berkolaborasi antara sesama pendidik satu sama lain. Sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih bermakna dan ada pengalaman baru bagi peserta didik di mana mereka bebas memilih kegiatan belajarnya sendiri. Demikian praktik baik yang saya bagikan kali ini. Semoga kegiatan pembelajaran berdiferensi dapat terus berlanjut sehingga memungkinkan SDN 02 UGI Menggala menjadi lebih maju dalam pendidikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.